Lalu gimana sih biar nama ini dan alamat ini tersimpan di database? Oke ya, kita langsung kembali lagi nih. Yang pertama-tama teman-teman silahkan buka PHP teman-teman. PHP admin. Kita buat dulu database di sini. Misalnya latihan. Maaf di sini latihan. Kita buat create. Kita buat tabel namanya user itu aja. Isinya 3. Jadi kita buat tabel nama user. Ini ID, ini nama, kemudian ini alamat. Tipe datanya varchar, ini auto increment. Panjang nama misalnya 200, panjang alamat 200. Untuk penjelasan maksudnya ini itu udah ada ya di dalam playlist basis data. Nanti teman-teman bisa, kalau misalkan ingin belajar tentang basis data, bisa cek aja di sini di playlistnya. Kita save. Nah, jadi kita punya tabel namanya nama dan alamat. Punya tabel nama user yang berisi nama dan alamat. Oke. Kemudian kita ingin menghubungkan isian ini ke dalam kita akan menyimpan dulu kita akan menghubungkan file PHP kita ke database. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya itu seperti ini. Kalau saya biasanya menggunakan nama koneksi.php. Jadi teman-teman buat file namanya koneksi.php. Apa sih isinya? Nah, isinya gini. Kita buka dulu tag PHP. Oke, kita buat variable host mysqli underscore connect. Maaf. Connect. Nah, di dalam ini ya ada hostname, ada username, ada password. Nah, di sini nama server kita ya, namanya localhost. Ya, biasanya kalau teman-teman pakai XAMPP itu namanya localhost. Biasanya seperti itu. Kemudian nama username-nya root dan passwordnya kosong. Biasanya seperti ini ya kalau teman-teman pakai XAMPP. Kemudian misalnya kita buat if jika variable host ini, tular host ini, jika berhasil connect, echo tampilkan koneksi berhasil. Kemudian kalau gagal, else echo koneksi gagal, gitu aja. Nah, kemudian kita konekkan database kita. Kita namain DB aja ya. DB atau database bebas. Sama dengan mysqli select db ya, ini. Nama database kita apa tadi? User ya, namanya maaf. Apa tadi saya lupa? Latihan. Namanya latihan. Kemudian kita cek if jika $db berhasil, maka echo koneksi DB berhasil. Kalau gagal, else buka echo koneksi database gagal. Oke. Sebentar, ada yang error.
Nah, coba kita jalankan apakah berhasil. Koneksi.php, koneksinya berhasil tapi nggak bisa connect ke database. Nah, apa nih yang salah nih? Kita cek dulu nih. Kita di sini nih yang salah. Oh, kita salah di penamaannya. Ya, function MySQL select db MySQL ini nama host. Oh ya, begitu. Kita coba dulu. $host, latihan. Oke. Kita coba run. Nah, koneksi berhasil. Database DB berhasil. Oh, maaf ini salah. Oke. Jadi udah connect semua nih. Ya, penamaannya seperti ini. Nah, lalu gimana nih biar tabel yang kita buat tadi itu masuk ke database? Nah, yang pertama, actionnya kita ganti menjadi koneksi.php. Ya, jadi ini yang diubah hanya ini aja, connection. Di koneksinya kita tambahin coding untuk menambahkan data. Nah, jadi biar simple, kita udah buat variabel tadi ya, kita copy aja variabel nama, variabel alamat nih. Nah, kemudian kita buat query kita membuat variabel simpan, misalnya nih, simpan sama dengan MySQL underscore query. Nah, query-nya apa nih? Kalau di database untuk menyimpan data kita pakai insert. Ya, jangan lupa nih, ini pelajaran database insert. Nah, jadi dipakai di sini. Insert into nama tabelnya apa? User, di mana dalam tabel user ini ada nama dan ada alamat. Nah, di dalam nama dan alamat kita akan mengisikan dalam kurung tanda petik, jangan lupa petik 1 $nama, petik tutup kurung, koma, maaf, komanya di sini. Terus petik lagi $alamat, petik tutup kurung, kemudian titik koma. Oke, if jika $simpan berhasil, kita akan menampilkan data berhasil disimpan. Kalau gagal, echo data gagal disimpan. Oke ya, jadi sebentar, ada yang salah nih. Insert into user, nama, alamat, value, $nama, $alamat. Oke, ternyata kita ini salah query. Kita kurang $host. $host itu yang ini ya. Kita coba run. Ya, namanya Wicaksono, alamatnya Cukroaminoto. Kita proses. Data berhasil disimpan. Apakah berhasil? Kita coba buka. Nah, datanya berhasil disimpan. Gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, untuk cara menyimpan data ke database menggunakan PHP, yang pertama teman-teman buat form dulu, actionnya namanya koneksi.php. Ini bebas, kalau misalkan di sini namanya connection atau proses, maka disesuaikan. Metodenya post gitu. Nama, name-nya nama, alamat, name-nya alamat.
untuk inputannya ya. Kemudian submit. Nah, di sini ini untuk membuat koneksi biar coding teman-teman ini terhubung ke database, ke tabel juga ya. Kemudian setelah itu ini dihapus bisa, kalau misalkan mengganggu dihapus bisa. Gitu. Kemudian variabel nama dan alamat tadi ya yang dikirim ya, yang dikirim dari index PHP dikirim ke koneksi PHP, kemudian ditangkap di sini. Ya, nama dan alamat. Ini harus sama nih, nama dan alamat. Nah, kemudian ketika dua nilai ini ditangkap, diproses di sini, di query. $simpan MySQL query, $host, insert into user itu nama tabel ya, dimana di dalamnya ada isian nama dan alamat. Nah, di dua ini kita isikan $nama dan $alamat ini harus urut. Gitu, jangan dibalik-balik. Gitu ya, harus urut nama dan alamat, kemudian simpan. Nanti ketika teman-teman run, ya misalnya Wicap, alamatnya Sleman misal, kalau kita proses maka data berhasil disimpan. Ini. Nah, begitu caranya untuk menyimpan data. Ya, cukup panjang. Tapi semoga teman-teman paham ya. Kalau bingung nanti bisa tanyakan aja. Untuk saat ini kita belajar untuk cara menyimpan dulu. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang hapus dan edit. Karena biasanya tuh yang dasar itu edit, hapus, insert gitu kan. Oh ya, sama select untuk nampilin data. Oke, mungkin cukup. Silahkan teman-teman coba. Kalau penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Kalaupun ada kesalahan, tolong diluruskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.